Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat belajar yang hebat. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan ini, untuk sahabat semua silahkan subscribe channel ini agar sahabat semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat semua, agar bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika, yaitu materi penjumlahan pecahan. Bagaimana cara menjumlahkan suatu pecahan? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama. Penjumlahan pecahan. Dua pecahan atau lebih dapat dijumlahkan apabila penyebut dari pecahan tersebut adalah sama. Apabila penyebut dari pecahan tersebut belum sama, maka dapat disamakan terlebih dahulu. Apabila ada dua pecahan atau lebih yang bentuknya berbeda, misalkan dalam bentuk pecahan biasa dan dalam bentuk pecahan campuran, maka akan lebih mudah apabila dijadikan dalam bentuk pecahan yang sama. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menentukan penjumlahan suatu pecahan? Langsung saja kita masuk ke contoh dan pembahasan bagaimana cara menjumlahkan suatu pecahan. Tentukan hasil penjumlahan dari pecahan berikut ini. Nomor 1, 3/4 ditambah 5/6. Sahabat belajar yang hebat, kalau kita perhatikan, penyebut dari 3/4 dengan 5/6 ini berbeda. Di sini penyebutnya adalah 4, di sini adalah 6. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjumlahkan pecahan tersebut adalah kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dalam menyamakan penyebut tersebut, kita bisa menggunakan KPK, yaitu kita mencari KPK dari penyebut tersebut atau penyebut dari 4 dan 6. Kita akan menggunakan cara sengketan untuk mencari KPK dari 4 dan 6. Kita tulis 4, kemudian kita tulis 6. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu bagi 2. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 6 bagi 2, hasilnya adalah 3. Kemudian kita bagi lagi dengan yang paling kecil, kalau masih bisa, yaitu kita bagi 2. 2 bagi 2, hasilnya adalah 1. 3 bagi 2, karena tidak habis, maka tetap 3. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 3. 1, ini tetap 1. 3 dibagi 3, yaitu adalah 1. Jadi KPK dari 4 dan 6 kita bisa menemukan di situ kita dapatkan 2 kali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Setelah itu kita tulis pecahan yang pertama, yaitu 3/4. Kemudian kita jadikan penyebutnya yaitu adalah hasil dari KPK itu, yaitu 12. Selanjutnya, 12 kita bagi 4, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 itu kita kalikan dengan pembilangnya, atau kita kalikan 3, maka hasilnya adalah 9. Kemudian yang kedua, 5/6. Sama, kita gunakan penyebut dari hasil KPK, yaitu 12. Kemudian 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya kita dapatkan di situ ada 9/12 ditambah dengan 10/12. Kalau kita perhatikan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 12. Maka ketika penyebut ini sudah sama, kita bisa menjumlahkannya. 9/12 ditambah 10/12 hasilnya menjadi
19/12. Kita bisa rubah di situ menjadi pecahan campuran, yaitu 17/12. Bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Sahabat semua, bisa tonton video pembelajaran yang sebelumnya, karena saya sudah membahas bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Maka kita dapatkan di sini 3/4 ditambah 5/6 itu sama dengan 19/12. Kemudian kita jadikan pecahan campuran menjadi 17/12. Kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu 2/3/5 ditambah 4/6. Kalau kita perhatikan kedua pecahan ini dalam bentuk yang berbeda. Di sini adalah pecahan campuran, kemudian ini pecahan biasa. Akan lebih mudah apabila kita samakan dulu bentuk pecahan tersebut. Kita carikan pecahan biasa, 2/3/5, kita jadikan pecahan biasa menjadi 13/5, kemudian ditambah 4/6. Kita perhatikan penyebutnya jelas berbeda. Di sini ada 5, kemudian di sini ada 6. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu saya menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari 5 dan 6. Kita tulis terlebih dahulu, yaitu adalah 5, kemudian 6, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang kecil, yaitu 2. 5 dibagi 2 itu tidak habis, maka kita tetap tulis 5. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kemudian kita selanjutnya bagi antara 5 dan 3, kita bagi dengan 3. 5 dibagi 3, hasilnya tetap 5 karena tidak habis. Kemudian 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Yang ini 1 adalah tetap. Maka KPK dari 5 dan 6 kita dapatkan, yaitu di sini 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 30. Selanjutnya kita masukkan ke dalam pecahannya. Yang pertama 13/5. Penyebutnya kita ganti dengan 30 atau hasil dari KPK di sini. Kemudian 30 kita bagi 5, hasilnya adalah 6. 6 dikalikan 13, hasilnya adalah 78. Kemudian pecahan yang kedua, 4/6. Penyebutnya kita ganti dengan 30. 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 4, hasilnya adalah 20. Jadi hasilnya kita bisa tuliskan di sini 78/30, kemudian ditambah dengan 20/30. Kalau kita perhatikan penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan kedua pecahan tersebut, yaitu menjadi 98/30. Karena besar pembilangnya, maka kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Yang hasilnya adalah 38/30. Maka kita dapatkan di sini 13/5 ditambah 4/6 sama dengan 98/30. Kita sederhanakan menjadi 38/30. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga ini kita menggunakan 3 angka. Ada 1, 2/7 ditambah 4/6 ditambah 1/3. Kita perhatikan ketiga angka ini bentuknya juga berbeda. Ini pecahan campuran, pecahan biasa, maka kita samakan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa.
1, 2 per 7 kita jadikan pecahan biasa menjadi 9 per 7, kemudian ditambah 4 per 6, kemudian ditambah 1 per 3. Kalau kita perhatikan penyebutnya di sini semuanya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari penyebut tersebut, yaitu dari 7, 6, dan 3. Maka kita tulis terlebih dahulu di sini penyebutnya ada 7, kemudian 6, dan ada 3. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu kita bagi 2. 7 dibagi 2 tidak bisa habis, maka kita tetap tulis 7. 6 dibagi 2 itu dapat 3. 3 dibagi 2 tidak habis, maka kita tetap tulis 3. Selanjutnya kita bagi lagi, yaitu kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3, tidak dibagi 2? Karena ketiga bilangan ini tidak habis dibagi 2. Maka kita tingkatkan setelah 2, bilangan prima setelah 2, yaitu adalah 3. 7 dibagi 3 tidak bisa habis, maka kita tetap tulis 7. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita bagi dengan 7, maka 7 dibagi 7 adalah 1. Yang ini, satunya tetap. Maka, kita dapatkan KPK dari 7, 6, dan 3, yaitu adalah 42. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam pecahan. Ada 9 per 7. Kita rubah penyebutnya dengan hasil KPK, yaitu 42. 42 dibagi 7 adalah 6. 6 dibagi 9, hasilnya adalah 54. Kemudian yang kedua, 4 per 6. Kita rubah untuk penyebutnya, yaitu dengan 42. Kemudian 42 dibagi 6, hasilnya adalah 7. Kemudian 7 dikali 4, itu hasilnya adalah 28. Selanjutnya, 1 per 3, kita rubah penyebutnya, yaitu 42. 42 dibagi 3, hasilnya adalah 14. 14 dikali 1, hasilnya adalah 14. Jadi, kita bisa dapatkan di sini, yang dari 9 per 7 itu menjadi 54 per 42. Kemudian yang 4 per 6, kita dapatkan 28 per 42. Kemudian yang 1 per 3, kita dapatkan 14 per 42. Kita perhatikan di sini, semua penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan pembilangnya. 54 ditambah 28 ditambah 14. Kita dapatkan hasilnya, yaitu 96 per 42. Karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 12 per 42. Kalau kita perhatikan di sini, antara 12 dan 42 masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan menjadi 2 per 7. Sahabat pelajar yang hebat, bagaimana? Mudah sekali bukan? Bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Untuk sahabat semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga sahabat semua diberikan kemudahan dan semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman sahabat semua agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.